Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 struktur data. Di sini saya sudah membuat file yang bernama tugas1.st atau tugas 1 struktur data Java. Pertama-tama saya akan membuat publikas. Oke, di sini saya akan menjelaskan public class tugas 1 menunjukkan adanya kelas yang bernama tugas 1 sesuai dengan file yang telah saya buat. Dan selanjutnya saya akan membuat public static void main string. Oke, di sini saya membuat public static void main string args. Adanya main program dengan coding public static void main string args dilengkapi dengan tanda pembuka program, yaitu ini tanda pembuka programnya, tanda kurung berawal. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan tugas dulu. Di sini soalnya, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Ini untuk soal nomor 1. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk soal nomor 1. Saya menggunakan sebuah tipe data integer yang memiliki variabel yang bernama struktur baris dan memiliki nilai 20. Sebagai contohnya saya menggunakan nilai 20. Dan untuk sistem outprintlen, ini untuk menampilkan teks pada layar komputer. Dan untuk bagian struktur baris ditambah struktur baris untuk menambahkan nilai variabel 20 ke teks, sehingga hasilnya ini kita akan melihat hasilnya. Saya akan mencoba melihat hasilnya. Ini saya akan melihat hasilnya, struktur baris 20. Oke. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjawab soal nomor 1. Saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 2. Oke, tunggu. Oke, di sini saya akan membaca soalnya. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke, saya akan membuat soalnya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan jawaban saya untuk soal nomor 2. Di sini saya menggunakan tipe data string. Di sini ini tipe data string. Tulisnya string. Dengan nama variabelnya kata baru. Seperti di soal kata baru. Dengan pemberian nilainya deklarasi tipe data string. Dan dilanjutkan saya menggunakan perintah sistem outprintlen untuk menampilkan
teks pada layar komputer dan ada kata baru ditambah dengan kata baru. Untuk menampilkan nilai variabelnya, deklarasi tipe data string. Sehingga hasilnya kita akan lihat hasilnya. Ini kata baru deklarasi tipe data string sesuai dengan soal. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk menjawab soal nomor 2 dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 3. Di sini soalnya ini. Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka menggunakan tipe data integer yang berisi angka 0, 7, 10, 20, dan 23 menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, saya akan membuat soalnya dulu secara ringkas. Tipe data array saya menggunakan tipe data integer dan terdapat penambahan tanda ini, ditambahkan tanda ini di akhir penulisan tipe data integernya. Nah, ini maksudnya. Selanjutnya variabel array yang diberi nama 4 angka dengan nilai 0, 7, 10, 20, dan 23. Dan selanjutnya saya menggunakan perintah system out print. System out print sebuah statement untuk menampilkan teks pada layar komputer. Dan teks yang ditampilkan adalah teks yang diapit tanda kutip 2 ini. Akan menampilkan teks yang 4 angka, Dan untuk penggunaan untuk ulangan, untuk membaca setiap elemen arraynya, variabel ini menggunakan tipe data integer ditambah ini angka, nilai variabel angka yang berisi setiap nilai di dalamnya array secara berurutan. Dan di sini juga ada untuk perintah system out print digunakan untuk menampilkan angka tanpa pindah baris. Dan tanda plus dan tanda kutip 2 untuk memberikan spasi setiap angka. Ini maksudnya untuk memberikan spasi setiap angka. Oke, tadi maaf saya ada kesalahan ini. Penutupan statementnya. Saya lupa tanda itu dan saya akan melihat hasilnya. Di sini sudah ada hasilnya 4 angka dengan nilai 7, 07, 10, 20, dan 23. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan untuk soal nomor 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka menggunakan tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka.
Isi baris dan kolom berisi angka. Menggunakan bahasa pemrograman. Jadi saya akan membuat soal nomor secara ringkas atau secara ringkas. Ini saya akan menjelaskan untuk jawaban saya soal nomor 4. Mendeklarasikan dua array. Deklarasi array 2 dimensi bernama angka yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oke, di sini saya menggunakan tipe data string. Ini tipe data string dan ditutupi dengan tanda model. Dan variabel atau data string yang bernama angka dan memiliki nilai 3 baris, masing-masing memiliki 3 nilai. Di sini nilainya 1, 3, dan ini untuk baris yang pertama 1, 3, dan 5, baris kedua 14, 19, dan 20, dan untuk baris ketiga 22, 27, dan 29. Sesuai di soalnya 3 baris dan 3 kolom. Ini 3 baris, ini kolomnya 3. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan sistem Outfriendland untuk menampilkan teks array 2 dimensinya yang berisi array 2 dimensi. Dan untuk for ulangan pertama memulai dari Untuk for perulangan pertama saya menggunakan data integer. Ini data integer yang diikuti variabel indeksnya, indeks i. Salah kan? Nasi goreng. Oke, maaf tadi salah. Di sini saya untuk for perulangan pertama saya menggunakan tipe data integer dan diikuti variabel i. Kemudian dilanjutkan dengan sama dengan dilanjutkan dengan nilai variabelnya 0 dan ditutupi dengan statement itu agar kembali ke posisi awal. Kondisi awal. Dan di sini ada juga angka, length, dan dilanjutkan dengan for perulangan kedua. Saya menggunakan tipe data integer lagi. Dilanjutkan dengan variabel indeksnya j. Lanjutkan sama dengan yang bernilai 0. Dan jangan lupa ini ada penutupnya agar kembali ke kondisi awal. Dan kembali lagi dengan variabel j. Kemudian
ini ada tanda kemudian kurang, ini ada tanda kondisi kurang, apa ini? diikuti Kondisi kurang pemanggilan diikuti pemanggilan panjang indeks array angka. Ini angka i. Dan diakhiri dengan statement ini. Saya juga tidak tahu. Oke, dilanjutkan dengan sistem outprint. Untuk menampilkan variabel dan karakter pada layar komputer yang ditampilkan isi dari variabel angka ini. Variabel angka dan karakter ditampilkan tanda T pada sini sistem dilanjutkan sistem outprint ini tidak berguna. Oke, di sini saya akan melihat hasil dari yang saya buat. Berhasil atau tidak mendeklarasikan array dua dimensi. Yang pertama, angka memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan ini nilai-nilai angkanya. Oke, saya akan merun dulu. Oke, di sini sudah ada jawabannya. Array dua dimensi angka dengan nilai ini nilai-nilainya. Dan saya rasa cukup untuk menjawab soal nomor 4. saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 5. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 5. Saya akan membaca soalnya. Buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22194467 menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Untuk soal nomor 5. yang berisi nilai tipe integer. Ini integer yang bernama list angka dan dibuat dengan keyword new atau baru dengan nama variabel linked list. Linked list. Dan untuk di bawah ini saya membuat ini list angka diikuti tanda titik yang merupakan pemanggilan fungsi yang ada pada variabel list tersebut, yaitu fungsi add. Ini maksudnya berfungsi untuk add ini. Dan jangan lupa juga ini nilai-nilai dari soal tadi ditambah di dalam ini 22 19 44 60 dan 72. Dan jangan lupa ini penutupnya setiap statement. Dan saya menggunakan sistem outprint len untuk menampilkan hasil linked list dalam bentuk list tersebut ini. Dan jangan lupa juga ini list angka yang diapit oleh 2 tanda kutip ditambah list angka with. Dan jangan lupa
untuk jawaban soal nomor 5. Ini soal nomor 5, list angka dengan nilai 22, 19, 44, 60, dan 72. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 5 atau soal nomor 5. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lestari Saputri, berasal dari UPBJJ Palembang, Universitas Terbuka dengan NIM 0545735337. Dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Sekian, terima kasih.